Episode 38, Lupa Ingatan. Setelah melahirkan Mela tersadar dari koma selama 8 bulan, saat membuka mata kepalanya pusing bahkan dia tak mengingat apapun. Dokter mengecek keadaan Mela yang baru sadar. Apa yang Anda rasakan Nyonya? Tanya dokter, kepalaku sangat pusing. Dan aku di mana? Tanya Mela. Ini di mansion milikku, apa kau mengingat siapa namamu? Tanya Steve. Aku tak bisa mengingat apapun. Dan Anda siapa, dan kenapa perutku sakit, kata Mela. Steve melihat ke arah dokter minta penjelasan. Dokter pun melakukan CT scan pada Mela. Ternyata benar luka di kepala Mela mengakibatkan hilang ingatan total, kini Mela tak bisa mengingat apapun. Dokter mengatakan jika memaksa Mela mengingat masa lalunya itu akan membahayakan Mela. Tuan Anda siapa, dan aku di mana, tanya Mela. Aku adalah Steve Emmanuel Johnson, dan ini putri kita Elvie Anastasia Johnson. Kamu mengalami kecelakaan dan membuatmu hilang ingatan. Jelas Steve, benarkah, dan siapa aku? Tanya Mela. Steve terdiam, dia mencari nama untuk Mela karena bagaimanapun ia yang menemukan Mela. Namamu Azalea Samudra, kami biasa memanggilmu Leah, kata Steve. Apa kita menikah hingga mempunyai bayi? Tanya Mela. Tidak, kita punya hubungan tapi tidak menikah, terang Steve. Mela pun mengangguk karena dia tak bisa mengingat apapun, jadi dia mempercayai apapun yang dikatakan oleh Steve. Herdi masih belum menyerah mencari Mela. Sonya yang merasa diabaikan oleh Herdi pun menghampiri Herdi ke perusahaannya. Sonya langsung menerobos masuk ke ruangan Herdi, bahkan sekretaris Herdi pun tak bisa apa-apa. Hani, kenapa kau tak pulang, bahkan kau sudah seminggu ini melupakanku. Kata Sonya menggoda, berapa yang kau butuhkan, kata Herdi. Aku membutuhkanmu Hani, bahkan selama pernikahan kita kau tak pernah menyentuhku, kata Sonya sudah bergelayut manja. Han hanya diam tak ingin menanggapi wanita ular satu ini pikirnya. Han hanya menahan tawa melihat muka jijik Herdi. Kau tak mungkin kesini hanya masalah itu, apa kartu yang kuberikan sudah habis, kata Herdi. Kau tahu saja, aku ingin ke London bersama teman-temanku, jadi aku ingin minta kartu lain, kata Sonya. Herdi pun mengeluarkan kartu kreditnya dan memberikannya pada Sonya. Sonya pun mencium dan meninggalkan kantor Herdi dengan senang karena sudah mendapat apa yang diinginkan, meski dia tak berhasil menggoda Herdi untuk menyentuhnya. Kau terlalu memanjakan wanita ular itu Her, kata Han, aku tahu, tapi aku belum bisa menceraikannya. Karena bukti yang memberatkannya tentang persengkokolan dengan John belum kuat, sayang John lebih memilih mengakhiri hidupnya di penjara, kata Herdi. Tapi aku sudah menyelidiki tentang kematian John dan itu terjadi setelah Sonya menemuinya. Mungkin wanita itu juga yang melakukannya, jelas Han. Maka dari itu aku harus bersabar menghadapi wanita itu, dan sekarang aku harus fokus ke ketiga putra dan putriku, dan juga pencarian Mela, kata Herdi. Kau belum menyerah, ini sudah 1,5 tahun Herdi. Jika Mela masih hidup dia pasti sudah kembali padamu, kata Han. Aku akan terus mencarinya, selama aku belum melihat jasadnya, kata Herdi. Han tidak bisa berbuat apa-apa, karena Han tahu bagaimana Herdi yang begitu mencintai Mela. Hanya karena kesalahan yang tak disengaja dia kehilangan dunianya. Herdi kini sudah berada di rumah utama, dia sedang merindukan Kenzo yang saat ini berusia 3 tahun. Mia juga sudah kuliah begitupun Rio yang sudah SMA, Herdi masih setia menatap foto saat ulang tahun perusahaannya yang terpampang di ruang tamu di rumah utama. Mela yang terlihat cantik dengan senyum yang mengembang. Sayang, apa kau tak merindukan kami, bahkan aku belum bisa membahagiakanmu, jika kau hidup kembalilah padaku, dan lihat putra-putri kita sudah tumbuh dewasa, gumam Herdi. Ikhlaskan Herdi. Mela sudah tenang di sana, kata Nyonya Umi menepuk pundak Herdi. Tapi Herdi sangat mencintainya, kenapa kehidupan Herdi selalu seperti ini Mama, apa salah anak-anak harus kehilangan bunda mereka, kata Herdi. Itu takdir Herdi, kamu harus kuat demi ketiga anakmu, lihat Mia sudah kuliah. Rio bahagia bersama Mbah dan Eyang Utinya, dan sekarang Kenzo yang masih membutuhkan kasih sayangmu, terang Nyonya Umi. Papa, teriak Kenzo, jagoan Papa, dari mana sayang, tanya Herdi. Kenzo dari taman Pa, kata Kak Mia itu tempat kesukaan bunda, kata Kenzo polos. Herdi menatap Mia yang sudah sembab karena menangis. Mia akan ke taman yang ada danau di tengahnya jika ingat dengan Mela.
Mia, apa kau merindukan Bunda? Tanya Herdi. Tanpa menjawab, Mia langsung memeluk Herdi dan menangis. Kenapa sayang? Tanya Herdi. Maafkan Mia yang tak bisa menyelamatkan Bunda, kata Mia. Tidak sayang. Mia tidak salah, hanya papa yang tak bisa melindungi keluarga kita, kata Herdi. Kenzo sudah di pangkuan Nyonya Umi melihat sang papa dan kakak saling berpelukan sambil menangis. Oma, apa Bunda pergi karena Kenzo nakal? Tanya polos Kenzo. Tidak sayang, Bunda mungkin ingin menenangkan diri. Papa yakin Bunda akan kembali pada kita, jawab Herdi. Iya papa. Kenzo janji gak nakal jika Bunda kembali, kata Kenzo. Nyonya Umi hanya sedih melihat Herdi yang belum mengikhlaskan kepergian Mela, bahkan Herdi sekarang sering ke bar milik Tio. Bagaimanapun Nyonya Umi menyuruh orang untuk mengikuti Herdi karena Nyonya Umi tak ingin Herdi melakukan kesalahan di saat kesedihannya kehilangan Mela. Bersambung.